Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Nabiyyina Habibina wa syafi'ina Nuqrati ayunina Muhammadin Ala alihi wa sahbihi Ajma'ina wa ala jami'it tabi'in Lahum bi'ihsanin ila yaumiddin Wa alaina ma'ahum Wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin Amma ba'd Wa subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah sadri yassir amri Wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin walhamdulillah. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmat iman, Islam, serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu dari qasidah burdah, daripada keterangan daripada qasidah burdah sampai pada pasal keempat tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wabata iwanu Kisra wa hum munsadi'un ka syamli ashabi Kisra ghairu multaimi wa naru khamidatul anfasi min asafin alaihi wa nahru sahil aini min sadami. Dan setelah kita bahas kemarin itu bahwa orang-orang Persia sudah menerima berita dari orang-orang pintar mereka, dari mimpi-mimpi raja mereka, bahwa kerajaan mereka akan sebentar lagi mengalami kehancuran setelah meluasnya Islam ke dalam kerajaan mereka. Ini ditundukkannya dengan Islam. Kemudian dan di malam itu pun sebagai tanda kelahiran Rasul SAW, Ubata Iwanu Kisra, pada malam hari Iwan, istana Kisra itu munsadiun, terbelah. Pada malam kelahiran Rasulullah SAW, istana kerajaan Persia itu terbelah. Kasyamli ashabi Kisra ghairu multami, seperti seluruh para penghuni atau teman-temannya Kisra Persia itu, mereka tidak tenang pada malam kelahiran itu. Dan jauh setelah itu, lebih jauh lagi beliau Shahibul Burda Imam Al-Busiri, Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri menjelaskan, wa naru khamidatul anfasi min asafin, dan api itu khamidatul anfas, mati daripada nafasnya, artinya mati api itu, min asafin, karena kesedihan, alaihi, kesedihan atas dirinya, wal nahru sahil aini min sadami, atau kesedihan karena kelahiran Rasulullah SAW. Ini konon api yang tidak pernah padam di Persia itu, karena mereka menyembah api di kuil mereka. Itu pada malam kelahiran Rasul, ada yang mengatakan 1000 tahun, ada yang mengatakan 2000 tahun tidak pernah padam api itu. Maka pada malam kelahiran Rasulullah SAW, sebagaimana ini juga dinukil oleh banyak nulis maulid Nabi, di maulid Syaraful Anam, di maulid Diba, dan beberapa maulid lain, api itu padam pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Sebelumnya ribuan tahun, 1000 atau 2000 tahun tidak pernah padam. Ya. Di bagian sini karena kesedihan. Padam itu ibarat orang bersedih. Wa nahru sahil aini min sadami, dan sungai itu lupa akan mata airnya karena kesedihan. Sungai yang ada di Persia yang biasa di pinggir itu digunakan untuk menyembah bagi sesembahan mereka, maka sungai itu mengering. Dilukiskan di sini ibarat lupa sungai itu akan mata airnya karena saking sedihnya dengan kelahiran Rasul SAW.
Karena ini memang bahasanya bahasa kiasan ya, bahasa syair. Wa sa'asawata an ghadat buhayratuha rudda wariduha bil ghaizi inadhami. Dan menjadi sedih orang yang datang ke danau sawah. Ya, an ghadat buhayratuha, dan menjadi buruk kepada danau sawah, yakni an ghadat, apa yakni ghadat buhayratuha? Surut telaga daripada sawah itu. Telaga sawah itu telaga yang dia ada di Persia juga. Yang sekeliling telaga itu mereka kadang mempersembahkan persembahan pada tuhan-tuhan yang mereka anggap sebagai Tuhan. Ada pohon-pohon yang besar, ada sebagian menyembah patung-patung sebagainya. Maka subhanallah, malam kelahiran Rasulullah SAW, simbol danau yang dibuat untuk kesyirikan itu tadi, simbol itu danau itu surut pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Sebaliknya, ya, waruda wariduha, dan ditolak orang yang wariduha, orang yang datang ke danau sawah itu ditolak bil ghaizi, dengan kemarahan, kejengkelan mereka, hina dhomi, ketika mereka haus mengharapkan air, datang ke situ kecewa karena mendapati danau itu surut pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Dilukiskan di situ dengan indah. Malah kebalikannya ada danau Samawa. Samawa itu danau yang juga di Persia, tapi danau lain yang kering. Itu justru kebalikannya, danau itu yang menjadi airnya banyak ketika malam kelahiran Rasul, justru danau yang dijadikan sebagai pusat penyembahan itu menjadi surut air. Karena malam kelahiran Rasul SAW. Ya. Dilukiskan di situ secara indah oleh Imam Busiri, ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin, antara pertukaran air tadi dengan api, apinya padam, air di danau sawah surut, air di danau yang lain malah justru meluap. Maka itu dilukiskan oleh Imam Busiri dengan indah, dengan ucapan ka'anna bin nari ma bil ma'i min balalin, seolah-olah pada api itu ada apa yang ada pada air berupa kebasahan. Seolah-olah saking sedihnya api itu seperti air basah sehingga surut. Apa? Api itu padam. Ya. Mimbalalin husnan, karena sedih. Wabil ma'i ma binari min dhami, atau dan seolah-olah ma bil ma'i, bil ma'i seolah-olah di dalam air tadi, air danau sawah yang surut, itu seolah-olah terjadi pada air apa yang terjadi daripada api, berupa, karena api kalau sudah dianukan di surut air itu oleh api, ya dia menguap. Maka seolah-olah air itu terjadi apa yang pada api itu menguap, habis airnya, pada api terjadi apa yang ada pada air, yaitu mati, sehingga mati. Dua-duanya karena kesedihan dengan malam kelahiran Rasulullah SAW. Dan mereka tahu riwayat mereka habis karena sesembahan yang ada situ tergurus dengan nanti kemudian, tapi masuk Islam itu tidak langsung Persia itu saat itu juga. Baru puncaknya itu Persia itu diislamkan pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Makanya kan ada sebagian dari mereka balas dendam, padahal Sayyidina Umar itu tidak menghancurkan mereka. Artinya dipersilakan mereka itu sebagian, bahkan dari mantan-mantan pejabat itu sebagian diangkat oleh Islam. Karena Islam itu tidak kemudian menghancurkan satu negeri begitu dengan hancur luluh begitu, tidak. Dibiarkan istana mereka. Tapi masuk Islam ke Persia, tapi ada satu budak Persia itu banyak ketika itu, beberapa budak karena kalah perang mereka sebagian dijadikan budak itu di Madinah, sehingga ujungnya adalah Sayyidina Umar bin Khattab itu dibunuh. Yang membunuh ini adalah budak Persia yang dia tidak puas dengan itu, merasa dendam dan sebagainya. Hanya ketika sholat zuhur, Sayyidina Umar, seperti panjang lebar ceritanya di Sahih Bukhari, ditikam sama namanya Fairuz, ya, orang Majusi, menikam Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu sedang mengimami sholat zuhur. Hanya digantikan posisi dia karena dia tertikam, dan di situ dengan pisau bermata dua yang sudah diracuni. Kemudian dia menikam orang sekitarnya yang ingin menangkap dia, 13 orang. Itu ditikam oleh dia sampai terakhir sama satu orang ditutup dengan kopiah kepalanya. Dia kepingin, karena ingin ditangkap, dia tahu dia bunuh diri, si Fairuz itu. Sama orang Syiah ini jadikan pahlawan, karena orang Syiah itu benci kepada Abu Bakar dan Umar. Ya.
bohong dia mengatakan cinta kepada Ahlul Bait. Dia cuma Syiah itu hakikatnya salah satu kedoknya adalah dia penerus daripada Persia, karena memang banyak di Persia, di Iran. Bahkan kemudian hari nanti sebelum bersamaan dengan Turki Utsmani berdiri, di situ ada dinasti namanya Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini dinasti Syiah. Dinasti Syiah yang terakhir adalah rajanya yang digulingkan oleh Ayatollah Khomeini itu. Makanya Ayatollah Khomeini itu dianggap sebagai pahlawan revolusi karena dia menggulingkan raja Iran yang terakhir itu Shah Reza Pahlavi. Dulu orang belum tahu paham Syiah, melulukan Khomeini sebagai pahlawan revolusi, dipajang. Bukan masalah agama waktu itu, masalah politik. Hanya lama kelamaan dia mengekspor juga pahamnya ke berbagai negara. Waliyadzubillah. Ya, kenapa membenci Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar? Karena Abu Bakar dan Umar ini yang getol untuk melakukan pembukaan di Persia, sehingga mereka membenci dua-duanya. Jadi ya, bohong kalau kemudian mengkamuflasekan diri seolah-olah dia cinta pada Ahlul Bait, tapi mencaci maki sahabat. Nauzubillah min dzalik. Ya, maka ini kuburannya virus ini, di anak emas kan sama Syiah, dipuji dia. Kalau perlu diholi, mungkin diholi. Iya. Dianggap pahlawan karena membunuh Sayyidina Umar, naudzubillah, padahal dia muslim saja tidak, Majusi. Penting muslim. Agama Majusi. Jadi, kalau begitu kan berarti kan kita curiga. Apa ini penerus dari agama Persia apa memang betul Islam? Dan memang asal muasalnya Abdullah bin Sabah itu pendiri pada Syiah yang sekarang ini, ya, dia orang Yahudi asalnya. Dia nggak dapat jalan untuk menghancurkan Islam, dia berkamuflase seolah-olah ini ajaran Islam tapi merusak Islam dari dalam. Dua, bahkan mohon maaf, Sohibul Rotib Habib Abdullah Haddad itu yang kita baca rotibnya itu pernah bilang bahwa mohon maaf, Syiah sama Wahabi itu ibarat kotoran dibelah dua. Ibarat kotoran dibelah dua. Mau dibilang musuh, dia ngakunya Islam, repot. Karuan kafir harbi, ini kafir yang saya tidak ngajarkan. Kalau kafir ini yang bersama Islam ya itu kafir, itu kita lindungi. Mereka mengakui muslim. Ini kafir harbi, karuan kafir harbi yang jelas-jelas merangi Islam, itu jelas musuhnya. Ini dibilang musuh muslim, bilang oh ini asyhadu alla ilaha illallah, ini asyhadu alla ilaha. Ini repot. Musuh dalam selimut ini repot. Ya, ada yang nggak ngaku di YouTube itu Syiah, ada yang digandrungi sama pemuda itu, ada pengakunya Habib itu Syiah. Hati-hati. Saya dia kedok, dan Syiah itu enggak usah kaget. Karena mereka itu ada namanya takiyah. Takiyah itu kepura-puraan. Tidak bakal dia ngaku secara terang-terangan. Ya, akan langsung dihabisi sama orang-orang lain kalau dia ngaku langsung terang-terangan. Dan kalau sudah dapat pengikut, baru nanti. Itu namanya takiyah. Justru menurut mereka berpahala. Jadi hati-hati. Ya. Maka husna bil ma'i min dharami. Ya. Daripada seolah-olahnya, maka padam api itu tadi yang disembah oleh orang Persia pada malam kelahiran Rasulullah SAW, danau yang mereka jadikan pusat kesyirikan itu surut pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya itu, wal jinnu tahtifu wal anwaru sati'atun. Jin pun, ya, para jin pun itu tahtifu. Mereka mengeluarkan suara, para jin itu. Bahkan ada satu riwayat di Bukhari, ya, di situ ada berhala, ya, di situ setiap kuil berhala itu ada, kalau bahasa kita mungkin semacam juru kunci atau pendetanya. Maka ada satu pendeta ini kok dia masuk Islam, dipanggil sama Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar belum muslim. Kenapa kamu? Kok kamu bisa? Ini dia cerita bahwa saya satu kali buka daripada saya punya kuil itu tadi, kemudian ada suara dari si berhala ini, ya Jali, namanya Jali, Amrul Fasih, ya, rajulun yaqulu la ilaha illallah, wahai Jali, ini sudah ada perkara yang terang, yaitu seorang laki-laki yang membawa Islam dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu padahal jin yang suara itu. Sampainya singkat cerita si pawang si anunya ini masuk Islam. Hanya cerita Sayyidina Umar itu Sayyidina Umar belum masuk. Kemudian hanya dibukakan oleh Allah melalui saudarinya. Waktu baca surat Toha,
Ya, Sayyidina Umar kemudian langsung memarani yang peri Rasul ketika itu dan menyatakan diri masuk Islam. Ceritanya panjang lebar di Sahih Bukhari tentang perkara. Bahkan jin pun bersuara tentang kelahiran Rasulullah SAW. Wal anwaru satiatun, cahaya pun nampak sampai di dalam riwayat Baihaqi itu ada satu orang perempuan. Ya, ketika itu malam kelahiran Rasul itu datang ke rumah Siti Aminah. Dia melihat di seolah ada satu bintang itu yang sangat terang sekali sampai kata dia pengakuannya si orang perempuan ini hampir dalam riwayat Imam Baihaqi hampir bintang itu menimpa saya, seolah-olah menimpa saya karena terangnya cahaya. Maka ada satu Yahudi nyamperi, ini juga di riwayat satu riwayat Baihaqi dalam nubuah, nyamperi ke rumah Siti Aminah. Tanya, apa ada bayi lahir di sini? Karena dia ngikuti bintang itu tadi. Ternyata ada, itu anaknya Aminah. Maka ketika melihat ciri-ciri Rasul, pingsan Yahudi ini dan mengatakan hilanglah kenabian dari Bani Israel karena berpindah kepada Rasul. Karena Nabi terakhir Bani Israel Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Setelah itu tidak ada Nabi antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW diutus kurang lebih 600 tahun. Karena beliau lahir tahun 570 Masehi Nabi Muhammad SAW. Di sekitar Masehi itu kan patokannya kelahiran Nabi Isa. Jadi kurang lebih hampir 600 tahun antara Nabi Isa dengan Rasulullah SAW. Tidak ada Nabi antara keduanya, baru kemudian lahir Rasulullah. Maka ketika melihat ciri-ciri, karena mereka sudah tahu ciri-cirinya sebetulnya dari kitab mereka terdahulu, melihat bayi lahir itu Rasulullah SAW, maka Yahudi ini pingsan. Ya. Karena dibilang hilang sudah masa kenabiannya daripada Bani Israel. Ya. Wal jin wal anwaru sati'atun, jin pun bersuara, tahtifu, wal anwaru dan cahaya pun terang benderang, wal haqqu yadharu dan kebenaran pun nampak daripada kelahiran dengan kelahiran Rasul min maknan wa min kalimi, nampak daripada makna syariat yang beliau sampaikan maupun dalam ucapan, makna kegembiraan yang disampaikan oleh alam menyambut kelahiran Rasul SAW atau ucapan itu berupa ucapan para jin, belum lagi nanti ucapan daripada para hewan-hewan piaraan daripada orang-orang Quraisy itu pada malam hari kelahiran Rasulullah SAW seperti diceritakan di Maulid Habsyi sebut durar kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasil ibarah. Semua hewan kendaraan daripada Quraisy pada malam itu berbicara dengan ucapan yang jelas tentang kelahiran Rasulullah SAW. Jadi semua menjelaskan tentang kelahiran Rasul baik dengan makna, secara makna dalam arti alam itu seolah-olah menyambut kelahiran beliau, secara kalim, secara ucapan juga banyak yang mengucapkan tentang menandakan tentang malam pada malam kelahiran Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Banyak lagi tanda-tanda daripada kelahiran Rasul. Jadi kita lanjutkan dulu sedikit daripada fikih kita terakhir itu kemarin sudah saya singgung bab mandi wajib ya. Tapi sebetulnya ada yang ketinggalan masalah wudhu itu, ada satu poin lagi yang perlu kita ketahui, yaitu kapan sunnah-sunnahnya kita itu berwudhu. Ya, kata para ulama, yundabu lil mar'i al-wudu'a. Yundabu lil mar'i al-wudu'u faqad lada ma wa ta'ati wa hiya dzatu ta'addudi qiraati Qur'anin. Ketika mau membaca Quran sunnah wudhu. Membaca ya, bukan menyentuh. Kalau menyentuh wajib wudhu. Membaca itu belum tentu menyentuh. Jangan baca kulhu, Allah kan tanpa menyentuh. Nah, boleh tanpa wudhu, boleh membaca Quran tanpa wudhu. Tapi afdolnya pakai wudhu. Sunnahnya membaca Quran itu dengan wudhu. Bahkan Sayyidina Ali pernah berkata, orang baca Quran berdiri dalam sholat itu pahalanya setiap satu huruf 100 kebaikan. Kalau dia duduk baca Qurannya dalam sholat, kan sholat sunnah itu boleh duduk. Kalau sholat wajib fardu wajib berdiri. Sunnah boleh duduk. Kalau dia baca dalam keadaan duduk, satu hurufnya 50 kebaikan, separuh dari yang berdiri. Kalau dia baca di luar sholat pakai wudhu, maka satu hurufnya 25 kebaikan. Tapi kalau dia baca tanpa wudhu, di luar sholat tanpa wudhu, maka dia satu hurufnya 10 kebaikan. Jadi 10 itu bukan paling banyak. Yang disabdakan Kanjeng Nabi itu kamu baca Quran satu huruf 10 itu paling sedikit. Paling banyak itu bisa sampai 100, tergantung, dan dijanjikan oleh Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu maha melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki. Tanpa batas.
tergantung keikhlasan kita. Maka mungkin biasanya Allah lipatkan lebih dari itu. Kemudian jadi sunnah ketika mau baca Quran sunnahnya wudu. Tidak pakai wudu boleh baca Quran, baca ya, bukan menyentuh atau membawa. Kalau menyentuh membawa wajib pakai wudu. Sima'u riwayatin, mendengar Quran, mendengar riwayat hadis. Jadi kita ngaji dengar riwayat hadis, sunnahnya wudu, mendengar riwayat hadis. Darsi ilmin, belajar ilmu terutama ilmu syariat, yaitu pakai wudu. Dukhul masjidin, masuk masjid, sunnahnya pakai wudu. Ini tempat-tempat yang disunnahkan wudu, yang disunnahkan wudu. Masuk masjid, boleh masuk masjid tanpa wudu, boleh, pokok tidak najis kakinya, dia masuk masjid dalam keadaan tidak berwudu, bukan hadas besar ya, tidak berwudu, boleh masuk masjid. Tapi makruh, afdolnya dia wudu dulu baru masuk. Kemudian zikir, itu sunnahnya pakai wudu. Zikir tanpa wudu boleh, sholawat tanpa wudu boleh. Bahkan haid nifas pun itu boleh zikir. Yang tidak boleh kan baca Quran dengan niat Quran. Ya. Sa'i itu tanpa wudu boleh. Jadi kalau tengah-tengah sa'i wudunya batal, ya afdolnya memang wudu dulu. Tapi mau meneruskan sa'inya boleh. Tawaf yang tidak boleh. Kalau tawaf itu seperti sholat. Kalau dia batal tawaf wudu, tawafnya harus wudu dulu. Tapi nggak usah ngulang, ngelanjut tadi dapat berapa? Dapat 3, ya berarti tambah 4. Wudu dulu, balik lagi ke Hajar Aswad, mulai tawafnya kan dari Hajar Aswad. Putar lagi, kurang berapa tadi? Kurang 4, ya tambah 4, nggak usah ngulang. Ya. Tapi sa'i itu sunnah wudu, tidak wajib wudu. Kemudian apalagi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah tanpa wudu pun boleh wukuf, batal. Ketika tengah wukuf batal, boleh. Tidak pakai wudu, cuma afdolnya wudu. Ziarah Rasulullah SAW, sunnahnya pakai wudu, tidak pakai wudu boleh. Wabatuhum adal kubur jami, bahkan sebagian ulama menganjurkan bukan hanya ziarah Rasul, ziarah ke makam siapapun, aulia, wali songo, makam-makam wali, ziarah afdolnya pakai wudu. Atau makam orang tua kita, makam kerabat kita, afdolnya pakai wudu. Ya. Khutbah pada Jumat, khutbah selain khutbah Jumat, kalau khutbah Jumat wajib pakai wudu. Khutbah Id, khutbah yang lain boleh, karena itu hukumnya sunnah. Khutbum 5 budi, wa naumin, mau tidur, sunnah wudu. Tidak wudu langsung main tidur dan baca doa. Mimpi kejar setan kredit, kejar pocong, dikejar maling mimpinya. Karena tidak wudu. Kata Kanjeng Nabi itu orang yang tidur dalam keadaan wudu itu ditulis sholat seperti sholat sampai dia bangun. Ya bukan nggak sholat malam sujana wis, pokoknya jari Ustaz ini lah wudu ya. Wudu supaya ditulis sholat. Ya, jadi kemudian mau tidur, ya. Azan pakai tidak pakai wudu boleh, masuk masjid kan boleh tadi tanpa wudu. Apalagi dulu azannya bukan di dalam masjid, dulu azannya di menara itu di luar masjid. Dia tanpa wudu dia azan boleh, afdolnya wudu. Mandi jenabah, sunnahnya wudu dulu baru mandi. Bukan hanya mandi jenabah, mandi Jumat pun sunnahnya wudu baru mandi. Mandi sunnah pun, mandi wajib pun sama, sunnahnya wudu dulu. Qomat itu sunnahnya pakai wudu. Ibadah lain yang selain sholat itu sunnah pakai wudu. Junub, ya, orang junub mau makan, mau tidur, mau minum, mau kumpul lagi sama istrinya, harus sunnah wudu. Mau orang dalam keadaan junub mau makan minum makruh, makan minum. Kalau dia malas mandi, sunnahnya wudu dulu. Mau tidur, makruh tidur dalam keadaan junub, tapi wudu dulu. Kemudian wimbari fasden, setelah fasdu, ya, atau semacam cantuk tapi beda dengan cantuk ada, atau hijam atau setelah cantuk, setelah bekam itu sunnah wudu. Kemudian muntah, setelah muntah tidak batal wudunya. Yang batal wudu cuma 4: keluar sesuatu dari 2 jalan, buang angin, buang air kecil, itu. Bersentuhan dengan wanita laki-laki bukan mahramnya tanpa ada pembatas, menyentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan perut telapak tangan, sama hilang akal baik karena tidur, pingsan atau sebagainya. Ini cuma 4 ini. Jadi 4 ini yang jangan pegang.
Empat ini yang batal wudu. Selain empat ini tidak batal wudu. Muntah ada enggak empat ini? Tidak ada. Maka tidak batal wudu. Orang muntah wudunya tidak batal. Cuma mulutnya najis karena muntah itu hukumnya najis. Kalau kena baju muntahan itu hukumnya najis. Walaupun tidak batal wudunya. Kumur saja, ya kumur, ya buang muntahnya selesai. Kecuali mazhab Hambali, mazhab selain Syafi'i kita kan pakainya mazhab Syafi'i. Hambali itu mengatakan wudunya batal kalau muntah. Kemudian membawa mayat habis membawa jenazah, sunnahnya wudu. Kemudian menyentuh jenazah itu sunnahnya wudu. Kemudian makan daging unta itu sunnahnya wudu. Karena daging unta itu panas di perut, kadang orang itu buang angin tanpa terasa makan daging unta, sehingga sunnahnya wudu. Bahkan ada yang mewajibkan, sebagian ulama mewajibkan wudu setelah makan daging unta. Kemudian riba namimah, bikin rumpi, gosip, sunnahnya itu wudu. Ya, bukan saya membolehkan riba ya, riba itu rasa-rasan, ya, jelas dosa. Tapi sekaligus untuk istighfar. Ya, sunnah juga untuk wudu setelah berkata-kata kotor atau apa, meso. Ya. Kadang satu kebun binatang keluar semua, ya jangkrik, ya kodok, ya macam-macam satu kebun binatang keluar. Itu sunnah wudu. Ya, sunnah wudu. Tertawa terbahak-bahak itu sunnah wudu. Habis bohong, gorong, bujuk itu sunnah wudu. Ya. Kemudian habis mencukur rambut, cukur kumis, mencukur rambut itu sunnah wudu. Kemudian setelah marah, ketika marah itu menurunkan marahnya tadi, karena kata Rasul marah itu dari setan, turunkan itu dengan wudu. Itu tidak bisa, kata Rasul, kalau kamu marah berdiri, duduklah. Kalau duduk, berbaringlah untuk menghilangkan emosi tadi. Kemudian juga balik, orang baru balik sunnah wudu. Ya. Kemudian membawa buku-buku yang yang dihormati, seperti kitab tafsir, seperti kitab ini, burda ini, atau sholawat, atau apa yang dihormati, bukan Quran ya. Kalau mushaf, kalau Quran kan wajib wudu menyentuh, tapi ini kitab-kitab yang bukan Quran. Tafsir, kalau tafsirnya banyak, melebihi Qurannya, itu tidak apa-apa kita bawa. Lebih banyak tafsirnya daripada Qurannya, seperti kitab terjemah. Terjemah Quran itu kan banyak terjemahnya daripada Qurannya, maka itu bisa. Cuma ya saya tidak ngajari itu afdolnya pakai wudu. Cuma hukum, secara hukum itu boleh membawa kitab-kitab itu tanpa wudu, tapi afdolnya pakai wudu. Itu diantaranya. Ini diantara tempat-tempat yang kita dianjurkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita belum masuk ke tempat masalah mandi, nanti bab sendiri.